Pada zaman dahulu, jauh sebelum masa peradaban modern, daerah Pasir dulunya merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Putri Petung, yang diangkat menjadi ratu pertama memimpin daerah Sadurengas. Kekuasaan kerajaan Sadurengas meliputi Kabupaten Pasir yang saat ini, ditambah dengan daerah Penajam Pasir Utara hingga Balikpapan dan daerah Pemuken di Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu kemudian seorang ekspedisi Islam yang berasal dari Kesultanan Demak ke Kalimantan menikahi Putri Petung, dan dari pernikahan Putri Petung dengan Abu Mansur Indrajaya inilah yang kelak keturunannya akan menjadi pemimpin di Sadurengas. Masa kejayaan Sadurengas mulai meningkat sejak pemerintahan Aji Duwo atau penambahan Adam. Kemudian ia mulai memindahkan istana kerajaan dari Lempesu ke Gunung Sahari dan meningkatkan kebijakan dari sektor pertahanan, perkebunan, dan pengetahuan keagamaan. Setelah wafatnya penambahan Adam, ia digantikan oleh Aji Geger atau Sultan Aji Muhammad Alamsyah yang mendapat gelar Sultan pertama di Kesultanan Pasir. Dari generasi ke generasi, kerajaan Sadurengas terus mengalami perkembangan hingga datangnya kolonial Belanda ke tanah air yang membuat sultan yang memimpin pada saat itu harus mengabdi dan menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Sampai pada masa pemerintahan Pangeran Mangkujaya Kusuma atau Sultan Ibrahim Khaliluddin yang menjadi sultan terakhir, ia diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat oleh kolonial Belanda karena dianggap melakukan pemberontakan. Museum Sadurengas berlokasi di Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir. Bangunan ini adalah bekas rumah salah seorang Sultan Pasir yang berkuasa pada tahun 1844 sampai dengan 1873, yaitu Sultan Aji Tenggara. Bangunan ini kemudian menjadi istana kesultanan di bawah kepemimpinan Sultan Ibrahim Khaliluddin pada abad ke-19. Bangunannya menyerupai panggung yang dalam bahasa Pasir Huta Imam Duyu Kinalenja, artinya rumah kediaman pemimpin yang bertingkat. Bangunan ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dari bangunan ini adalah bangunan yang ditinggali Sultan Aji Tenggara. Adalah bagian tengah dan belakang. Lalu bagian kedua adalah penambahan yang dilakukan oleh Sultan Ibrahim Khaliluddin di bagian depan. Bangunan ini menyimpan peninggalan-peninggalan Kesultanan Pasir dan masyarakat Pasir di masa lalu. Pada bagian depan museum terdapat berbagai macam peninggalan sejarah dari kerajaan Sadurengas. Kita dapat menjumpai berbagai macam objek koleksi peninggalan sejarah seperti meriam yang digunakan Kesultanan Sadurengas, Al-Quran yang sudah berumur ratusan tahun, hingga guci peninggalan dinasti Yuan, dan peninggalan-peninggalan lainnya yang masih terpelihara dengan baik.
Di ruangan depan museum juga terdapat Linggayoni. Dengan adanya Linggayoni di suatu tempat menandakan bahwa tempat tersebut adalah daerah yang subur. Linggayoni paling sering ditemukan berada di dekat candi. Loopak biasa disebut rumah adat Pasir dari kulit kayu. Rumah ini berbentuk panggung yang setiap tiang atau tongkatnya terbuat dari bahan kayu ulin atau kayu bulat. Dengan lantai dari bahan bambu botung, dinding yang digunakan oleh masyarakat Pasir dahulunya adalah dari bahan kulit kayu sungkai. Kemudian atap rumah terbuat dari kulit kayu sungkai yang pada bagian bumbungnya terbuat dari bahan ijuk pohon aren. Tiap paku terbuat dari pasak kayu ulin. Pintu dan jendela terbuat dari bahan kayu sungkai. Hanya plang yang terbuat dari kayu ulin atau kayu bengkirai. Di samping bangunan museum, terdapat bangunan bersejarah lainnya, yaitu sebuah masjid yang juga dibangun pada masa pemerintahan Sultan Aji Tenggara. Masjid peninggalan Kesultanan Sadurengas yang dulunya merupakan tempat ibadah pribadi Sultan Aji Tenggara yang kemudian dibuka untuk umum pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Khaliluddin. Tidak jauh dari Museum Sadurengas terdapat situs pemakaman Sultan Pasir. Di sana terdapat banyak makam sultan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah makam Sultan Adam Alamsyah atau juga dikenal dengan nama Aji Adil. Memerintah Kesultanan Pasir pada tahun 1805 sampai dengan 1815 Masehi. Peninggalan-peninggalan ini adalah warisan yang harus dijaga sebagai jembatan masyarakat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, agar kita tahu rekam jejak masyarakat Pasir, dari mana masyarakat Pasir berasal, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini, agar masyarakat Pasir paham dengan identitas mereka dan juga agar masyarakat di luar wilayah Pasir mengenal dengan baik siapa itu masyarakat Pasir.